Peringati May Day, Wayan Suyasa apresiasi kaum buruh di Bali tak turun ke jalan. Wakil Ketua 1 DPRD Badung Wayan Suyasa SH, Sabtu 27 April 2024, menghadiri seminar dan diskusi seharian yang digelar Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Bali. Seminar dan diskusi sehari tersebut mengangkat tema memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2024, meningkatkan wawasan dan pemahaman pekerja tentang peraturan perundang-undangan. Selain Wayan Suyasa yang juga Ketua DPD Partai Golkar Badung, acara tersebut juga dihadiri Ketua DPD KSPSI Bali Wayan Madra, sejumlah pimpinan federasi, narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, perwakilan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, perwakilan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, serta ratusan buruh yang tergabung dalam KSPSI Bali. Ditanya usai acara pembukaan, Suyasa yang merupakan kandidat kuat calon Bupati Badung tersebut memberikan apresiasi atas kegiatan seminar dan diskusi sehari yang digelar DPD KSPSI Bali. Sebagai representasi masyarakat, Suyasa menyatakan 1 Mei adalah Hari Buruh Sedunia dan sudah diakui secara nasional maupun internasional. Bagaimana mereka melakukan aktivitas atau kegiatan dalam setahun ini dan mereka introspeksi diri ke dalam. Tentunya saya mewakili lembaga DPRD Badung karena aktivitas dan kegiatan May Day dari Federasi Serikat Pekerja yang KSPSI Bali mengadakan suatu kegiatan di menjelang May Day ini, ya 1 Mei. Tentunya saya bagian dari representatif masyarakat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh pekerja ataupun buruh di Bali ini, karena bagaimanapun mereka punya hari dan diakui oleh pemerintah secara nasional. Bahkan May Day itu adalah simbol sudah dinyatakan hari libur nasional, ya. Sehingga bagaimana mereka bisa mewujudkan aktivitas buruh dan pekerja dalam setahun ini. Mereka introspeksi diri ke dalam melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan di masing-masing perusahaan. Yang diapresiasi, ujar Suyasa, Bali merupakan destinasi pariwisata dunia dan APBD pun ditunjang oleh sektor pariwisata. Mereka sadar bahwa pariwisata sangat rentan terhadap kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Sebenarnya kalangan buruh diberikan hak oleh undang-undang menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan. Tetapi di Bali mereka justru berkumpul dan mengadakan seminar pemahaman tentang hak dan kewajiban, bukan turun ke jalan. Nah, yang apresiasi itu karena ya kita sadari Bali secara umum adalah tempat yang satisfies dalam berwisata, tempat wisata, dan APBD pun yang oleh sektor pariwisata secara umum. Mereka adalah pekerja-pekerja yang profesional di bidangnya masing-masing di sini, dan sehingga mereka sadar pariwisata itu sangat rentan satu dengan kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, keamanan dalam artian mereka punya hak diberikan oleh undang-undang menyampaikan aspirasi itu turun ke jalan. Ya seperti pekerja atau buruh-buruh yang ada di seluruh Indonesia, setiap 1 Mei itu dipakai ajang penyampaian aspirasi dengan turun ke jalan. Nah, dengan intelektualitas serikat pekerja buruh yang ada di Bali ini, mereka berkumpul seperti sekarang ini mengadakan suatu orientasi seminar pemahaman tentang hak dan kewajiban dan bicara tentang pemahaman undang-undang pekerja. Dia mengaku memberikan apresiasi terhadap buruh karena bisa mengendalikan atau mengedepankan profesionalismenya dalam berorganisasi. Jika sampai turun ke jalan menyampaikan aspirasi, tentunya akan mengganggu kenyamanan pariwisata dan publik. Dengan profesionalisme ini, ya kita harus apresiasi dan pemerintah pun harus memberikan apresiasi dengan memberikan suatu perhatian sejauh mana ke depan pekerja bisa mendapat haknya secara penuh. Minimal mendapatkan grade-grade yang ada, bukan lagi bicara upah minimum kabupaten atau UMK setiap tahun. Yang sebenarnya dari pemerintah Bali dan pemerintah kabupaten kota yang ada di Bali bisa mengapresiasi serikat pekerja buruh ini
karena mereka bisa mengendalikan ataupun minimal mengedepankan profesionalismenya dalam berorganisasi. Jika mereka sampai turun ke jalan menyampaikan aspirasi, tentunya akan mengganggu dalam tanda kutip kenyamanan pariwisata kita, kenyamanan publik. Dengan profesionalisme ini, ya kita harus apresiasi, pemerintah harus mengapresiasi pekerja-pekerja itu melalui apa? Memberikan suatu perhatian yang penuh untuk berbicara sejauh mana ke depan pekerja ataupun buruh yang ada di Bali bisa mendapatkan haknya secara penuh, minimal bisa menambah grade-grade yang ada, bukan bicara UMK setiap tahun. Politisi Partai Golkar asal Penarungan tersebut mengungkapkan undang-undang sudah mengatur perusahaan yang 0 sampai 1 tahun grade-nya UMK. Tetapi kalau perusahaan sudah berjalan, bahkan lebih dari 5 tahun dan sudah mendekati break-even point atau BEP, perusahaan harus menghargai pekerja yang merupakan aset perusahaan yang harus dijaga demi harkat pekerja dan keluarganya. Karena perusahaan, sekali lagi sering saya sampaikan, undang-undang menyebutkan bahwa perusahaan 0 sampai 1 tahun itu grade-nya UMK, artinya tidak boleh UMK. Tapi kalau perusahaan sudah berjalan, bahkan lebih dari 5 tahun, mendekati di break-even point perusahaan, hargailah pekerja itu. Karena pekerja merupakan aset perusahaan yang harus dijaga kualitas dan kemapanan dalam tanda kutip perhatian demi harkat dan martabat pekerja itu sendiri demi keluarganya. Saat ditanya soal berapa nominal upah yang layak bagi pekerja, mantan pekerja pariwisata yang kini Ketua FSP Bali Kabupaten Badung tersebut menyatakan, kalau dulu besaran upah diorientasikan dengan turun ke lapangan dan upah lajang yang dipakai. Standar upah lajang berarti orang belum menikah dan belum mempunyai anak. Dengan turun ke lapangan, standar makanan yang dipakai yakni tempe, tahu, lajang sehingga grade-nya seperti sebelumnya. Sekarang UU sudah berubah, standar upah merupakan persentase dari upah sebelumnya. Ketika mereka sudah berkeluarga, pasti standar upah mereka tak bisa lagi hanya UMK. Bicara upah, kalau dulu standar upah itu diorientasikan dengan turun ke lapangan, upah lajang dipakai. Ya kan dulu Pak, upah lajang ya. Standar upah lajang berarti orang belum menikah, belum punya anak. Itu standarnya dulu kalau turun, mohon maaf, ke lapangan dengan, mohon maaf ya, makanannya B, tahu, lajang. Nah sehingga grade-nya seperti kemarin itu 3 juta sekian. Nah sekarang undang-undangnya berubah, undang-undang 2010 ya, standarnya dari persentase dari upah sebelumnya. Sudah baku itu masalahnya. Nah sehingga harapan kita kalau sudah bicara lajang itu mereka benar 0 sampai 1 tahun perusahaan itu pasti mencari orang yang profesional dan lajang. Tapi kalau sudah mereka berkeluarga, kan tidak mungkin dasarnya UMK lagi. Mereka punya istri, punya anak yang harus dipertanggungjawabkan oleh ya pekerja itu sendiri. Dari kantor DPRD Badung Sempidi, Nyoman Sarmawa dan juru kamera Komang Yoga Wisnala melaporkan.